Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah kalau baik. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, untuk KM boleh ya pimpin untuk berdoa. Seperti biasanya, kita akan membaca Asmaul Husna dan ayat suci Al-Quran sebelum memulai pembelajaran. Nah, untuk sekarang silahkan keluarkan Asmaul Husna dan Al-Qurannya ya. Nah, Alhamdulillah kita sudah selesai membaca ayat suci Al-Quran dan Asmaul Husna. Silahkan masukkan kembali ya Asmaul Husnanya dan Al-Qurannya. Oke anak-anak, sudah siap belajar? Oke, kalau begitu coba rapikan dulu duduknya. Masukkan dulu bajunya, itu rapikan dulu ya bajunya ya. Sudah siap? Kalau begitu silahkan siapkan alat tulisnya dulu ya. Ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya betul, minggu lalu kita belajar tentang sistem pencernaan. Coba, apa itu sistem pencernaan? Ya betul, sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi sebuah energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Oke, betul ya? Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan, hari ini kita akan belajar tentang fungsi-fungsi organ pencernaan. Apa saja sih fungsi-fungsi organ pencernaan? Hari ini kita akan membahasnya bersama-sama ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian dapat menjelaskan apa fungsi organ pencernaan pada manusia dan kalian dapat menganalisis fungsi-fungsi organ pencernaan pada manusia dan juga kalian dapat menunjukkan hasil analisis kalian tentang fungsi-fungsi organ pencernaan pada manusia. Fungsi organ pencernaan manusia. Tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan bukan? Nah, organ apa sajakah yang termasuk bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Proses pencernaan makanan dan fungsi organ pencernaan manusia. Mulut. Makanan masuk pertama kali ke dalam mulut dan mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur saliva. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Kerongkongan. Proses menelan makanan terjadi di kerongkongan. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam faring. Faring adalah saluran yang memanjang di bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Lambung. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya esfinkter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus.
Proses penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ilem dengan panjang sekitar 1 meter. Fungsi dari usus halus yaitu: pertama, fungsi pergerakan, yaitu gerakan segmentasi dan gerakan peristaltik. Yang kedua, fungsi sekresi. Yang ketiga, digesti. Dan terakhir, absorpsi. Usus besar dan anus. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter, terdiri atas kolon ascendens yaitu naik, kolon transversum yaitu mendatar, dan kolon descendens yaitu menurun, dan berakhir pada anus. Pada ujung sektum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri tersebut mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja akan dikeluarkan melalui anus. Nah, dari video yang tadi Ibu tayangkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD yang akan Ibu berikan ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Ya betul, hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang fungsi-fungsi organ pencernaan pada manusia. Nah, untuk itu semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Nah, sebelum itu silakan kerjakan soal evaluasi berikut ya. Alhamdulillah kita sudah ada di akhir pembelajaran. Oleh karena itu silahkan rapikan kembali tempat duduknya, silahkan rapikan kembali alat tulisnya, dan sebelum itu Ibu punya oleh-oleh. Silahkan kerjakan tugas di halaman selanjutnya ya. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu ya. Silahkan KM-nya untuk pimpin doa pulang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajarannya, menyenangkan? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Kalau begitu, sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.